wanita muslimah keluar rumah untuk bekerja. Jadi agak mirip dengan tadi yang 48 ya. Jadi seorang muslimah keluar untuk bekerja jika masyarakat Islam membutuhkan pekerjaannya di tengah komunitas wanita, maka itu boleh. Tapi dengan syarat, kayak misalnya dia jadi bidan, jadi suster, jadi guru dan segala macamnya. Tapi ada syarat-syarat, perempuan boleh kerja di luar rumah tapi syarat. Yang pertama, dia keluar dengan berhijab dan penuh rasa malu. Bukan berarti malah pamer aurat segala macam jadi fitnah bagi orang lain. Ya, sebagaimana kita tahu sekarang karena pandangan kita di Indonesia ini banyaknya kepada sistem kapitalis. Maka wanita kalau kerja di kantor, berkarir, maka pasti tidak berhijab. Gitu kan? Lalu pakai rok pendek, lalu pakainya gini dan begitu dan segala macam hal. Ya, yang kedua, syarat yang kedua tidak pergi bersama supir pribadi berduaan saja. Yang ketiga tidak, ini sudah kita jelaskan kemarin ya, beberapa poin yang lalu. Yang poin C-nya atau yang ketiganya tidak bekerja pada tempat di mana ada campur baur laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian D-nya tidak mengurangi hak suaminya. Jadi jangan sampai karena dia sibuk bekerja di luar, akhirnya suaminya tidak diurus. Yang urus suaminya adalah pembantunya misalnya. Maka ini tidak boleh. Yang kelima, keluar dari rumahnya tidak menyebabkan anak-anaknya jadi terabaikan. Jadi kalau sampai anak-anaknya dia tidak lihat, dia keluar kerja pagi-pagi jam 6, anak-anaknya mungkin masih tidur gitu kan. Dia pulang, anak-anaknya juga sudah tidur. Akhirnya suami juga tidak tahu makan di mana, pakaian suami, semuanya pembantu yang kerja ini melanggar hukum syar'i. Ya. Dan ada hal yang penting teman-teman sekalian yang saya lihat masih belum difahami oleh banyak wanita muslimah. Yaitu prestasi tertinggi pada saat Anda menjadi seorang istri. Karena Anda punya jalan tol menuju ke surga dengan melayani suami. Dan Anda menjadi seorang ibu yang akhirnya mencetak kader-kader umat di tangan Anda. Dan mereka pun akan berdoa dan berbakti pada Anda. Yang keenam, tidak mengakibatkan pembantu diabaikan dan melakukan penyimpangan. Pembantu ya adalah amanah yang wajib dijaga dan dipelihara. Jadi maksudnya tidak mengingat pembantu diabaikan. Pembantu kan juga butuh makan, butuh minum. Jadi dia tidak mau tahu pembantunya makan atau tidak. Yang penting disuruh kerja saja. Karena dia kerja di luar rumah jadi dia tidak tahu pembantunya sudah makan atau belum. Padahal Nabi SAW suruh kasih makan yang kita makan, pakaian yang kita kenakan. Selanjutnya yang ketujuh, ya, keluarnya dari rumah tidak menyebabkan suami atau anak laki-laki berduaan dengan pembantu. Ya, jadi di sini juga kalaupun dia harus kerja, sudah diberikan hak suami, hak anak, segala macam. Dia pastikan suaminya bukan hanya berdua sama pembantunya. Atau anak laki-lakinya yang sudah balik berdua sama pembantunya. Karena ini bisa terjadi banyak sekali pelecehan di situ. Ya. Selanjutnya, yang kedelapan atau poin hanya adalah pekerjaannya sesuai dengan tabiat di mana Allah SWT menciptakan pada tabiat tersebut. Maksudnya berhubungan dengan kaum wanita. Yang kesembilan atau poin ini, keluarnya tidak mengakibatkan kepenatan yang membuat lupa mengerjakan sholat atau mengerjakan keharaman. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah pekerjaannya mubah, bukan yang haram. Jika keluarnya dari rumah menimbulkan sesuatu yang dilarang secara syar'i, maka keluarnya menjadi haram. Karena kemubahan jika membawa kepada larangan, maka ia menjadi haram. Jadi perbuatan yang mubah, kalau sampai membuat pada yang haram, maka jadi haram juga hukumnya.